Terima kasih tim altar. Ya, kerinduan kita supaya kita lebih menyala-nyala lagi di tahun 2024. Ya, walaupun usia kita makin bertambah, ya, usia kita makin bertambah, tetapi roh kita semakin menyala-nyala. Amin, saudara. Mungkin agak diturunin dikit ya, mendengung ya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru, ya. Karena ini adalah minggu pertama, ya, di tahun baru 2024. Semangat saudara, amin. Ada sukacita tahun 2024. Haleluya. Sukacita penuh ya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu renungan khotbah di awal tahun ini, yaitu dengan judul Mengerti Kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mengerti kehendak Tuhan. Ya, tentunya bukan hanya mengerti saja, tetapi juga dilanjutkan dengan melakukan kehendak Tuhan. Itu sebenarnya tujuan Tuhan itu hanya itu saja, saudara. Ya, kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan kemudian melakukannya. Selesai sudah ya. Indah, Roh Kudus akan menolong kita pasti ya untuk melakukan semuanya itu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, mengerti kehendak Tuhan, firman Allah dengan jelas mengingatkan kepada kita agar kita semua harus menjadi orang-orang yang arif, tidak bebal dan tidak bodoh. Sekali lagi, firman Allah dengan jelas mengingatkan kepada kita harus menjadi orang yang arif, tidak bebal, dan tidak bodoh. Arif itu memahami, ngerti ya, dan kemudian menangkap dan melakukannya. Arif itu orang yang arif, saudara. Tetapi kalau orang yang bebal itu ya dungu. Kalau saudara sering melihat di televisi, dungu ya. Susah menerima penjelasan, kadang udah mungkin ngerti tapi tidak tahu mau melakukannya begitu ya. Jadi bebal. Saudara, sekali lagi tentunya kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang bebal, orang yang bodoh. Kita mau sebagai orang-orang yang arif. Saudara, judul khotbah ini mengerti kehendak Tuhan. Tadinya saya mau memberikan satu judul saya bukan orang bodoh. Ya, judul itu sebetulnya saya bukan orang bodoh, tapi saya sharing sama Bu Ari, jangan deh, ya kita ganti, akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Kita semua tidak mau kalau kita dikatakan orang yang bodoh, tetapi kita mau dikatakan orang yang arif, yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagian yang pertama, yaitu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Tadi saya katakan bukan hanya sampai mengerti, tetapi kita harus melakukannya. Mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa melakukannya kalau tidak diawali lebih dulu dengan mengerti? Nanti salah yang kita lakukan kalau kita tidak lebih dulu mengerti dan kemudian melakukannya. Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, tadi katakan ya, saya tidak mau kita semua jemaat GSJ Talitakum dikatakan orang yang bodoh, orang yang bebal. Nanti pada akhirnya akan ditanya, gembalanya siapa sih? Kan gitu ya. Ini orang bodoh, orang bebal. Gembalanya siapa? Oh, gembalanya Pak Ari. Berarti mungkin bisa lebih bodoh dan lebih bebal, kan bisa gitu kadang-kadang kan gitu ya. Nah, tentunya saya tidak ingin saudara, mari di dalam 2024 ini kita tidak mau menjadi orang yang bodoh,
tidak mau menjadi orang yang bebal. Katakan kanan kiri saudara, jangan menjadi orang bodoh ya. Jangan menjadi orang bebal. Mari dengan mesra yang pasangan suami istri. Ya. Jangan mau dikatakan orang bodoh, jangan mau dikatakan orang bebal, tetapi kita mau dikatakan orang yang arif. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya senang sekali membaca ayat ini saudara. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya saudara, sekali lagi, kita harus benar-benar memanage waktu kita, hari-hari kita dengan baik, mengatur hari-hari kita dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat, yang tentunya akan mempengaruhi anak-anak Tuhan juga. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya tentunya. Nah saudara, kita sekali lagi tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Saya sudah menjadi orang Kristen 25 tahun. Tapi aku kok gak ngerti sih karepe Tuhan itu apa, kehendak Tuhan itu apa sih. Ya saudara, saya sudah 10 tahun, saya sudah 30 tahun kok gak ngerti kehendak Tuhan. Nah saudara, biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan dibukakan mata rohani kita. Sekali lagi kita tidak mau dikatakan orang yang bodoh karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita juga tidak mau dikatakan sebagai orang yang bebal. Tadi katakan ya, bebal itu dungu, susah menerima penjelasan. Ya, kita juga tidak mau dikatakan sebagai orang yang bebal karena kita tidak menggunakan waktu yang ada. Padahal hari-hari adalah jahat. Bebal juga diartikan bodoh sekali, saudara. Kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, saudara. Nah saudara, mari saudara biarlah kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini saudara, kita mau mengerti kehendak Tuhan. Ingat bahwa dunia saat ini sudah dikuasai oleh si jahat saudara. Dunia sudah dikuasai oleh si jahat dan tentu cenderung ingin mempengaruhi siapa saja, terlebih anak-anak Tuhan untuk berbuat jahat. Karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat, firman Tuhan dengan jelas. Dia yang sudah menguasai dari sisi apapun juga. Tentunya dia ingin supaya anak-anak Tuhan yang dikatakan sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah diperbaharui. Dia ingin supaya kita juga terpengaruh dengan kondisi yang jahat itu, saudara. Ini adalah cara-cara kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Kalau dunia sudah dikuasai oleh si jahat, siapa sih si jahat itu? Kalau bukan iblis, ya, setan, roh-roh jahat. Dia selalu ingin mempengaruhi saudara. Dia tidak mau anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Dia tidak mau. Dia juga berusaha supaya kita pun juga ikut menjadi orang-orang yang jahat. Perkataan kita, tindakan kita. Orang yang dikuasai oleh si jahat saudara, dia sudah tidak lagi ada kasih, dia sudah tidak ada lagi sukacita, dia tidak ada lagi damai sejahtera. Saudara, dan ingat baik-baik saudara, hati-hati, roh-roh seperti itu bisa menular kepada orang lain. Bisa menular kepada siapa saja. Kalau sesuatu yang tidak baik, itu akan mudah menular kepada siapa saja. Nah saudara, kita perlu mempunyai satu strategi saudara. Kita perlu menjaga, memproteksi di dalam kehidupan kita. Yaitu makanya salah satunya tadi adalah penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi terus dengan Roh Kudus saudara. Sehingga tidak ada tempat lagi untuk roh-roh sakit hati, roh kepahitan, roh kebencian. Tetapi yang ada roh sukacita, roh damai sejahtera. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Kita rindu saudara, oleh sebab itu saudara, walaupun kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, pernah saya sampaikan, tetapi kita perlu terus dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan memimpin kita dengan leluasa, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada tempat. Ya, saya pernah ilustrasikan kan, kalau gelas ini dipenuhi dengan air sampai meluber, tidak ada tempat untuk yang lain. Ini yang menjadi kerinduan kita anak-anak Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita anak-anak Tuhan. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk roh sakit hati. Roh sakit hati akan terdesak dengan roh sukacita, roh kasih, roh damai sejahtera. Terdesak, tidak ada tempat. Ini saudara yang penting buat kita. Saya ingin mengingatkan kepada kita di tahun yang baru ini 2024. Mari saudara, kita terus minta, Tuhan penuhi saya dengan roh-Mu, Tuhan penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Oh, beberapa waktu yang lalu saya juga bicara tentang penuh Roh Kudus ya. Rohnya akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya, walaupun umur saya baru 68, saya tidak mau kalah saya dengan umur 30, saya tetap semangat. Amin saudara. Amin. Karena ada roh yang menyala-nyala di dalam diri kita. Yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Apalagi yang harus saya lakukan. Apalagi yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Itu anak-anak Tuhan harus seperti itu saudara. Haleluya. Sehingga Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara. Saya percaya kalau saudara terus minta dipenuhi dengan Roh Kudus, maka roh bodoh, roh bebal itu akan nyingkir dengan sendirinya. Saudara akan dibukakan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti apa yang menjadi unek-uneknya Tuhan, mengerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan memilih kita. Puji nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus, katakan harus. 1, 2, 3, harus. Kita anak-anak Tuhan harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Karena kita adalah orang-orang yang arif. Wah, kalau ada yang mengandung di sini, beri nama Arif. Luar biasa ya, Arif. Ya, nanti kalau melahirkan namanya Arif. Wah, dahsyat ya. Tentunya kita merindu benar-benar menjadi orang yang arif. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saudara, kita harus menjadi orang yang arif. Nah saudara, itu yang pertama. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Bagian yang kedua. Yang pertama yaitu kehendak Bapa di sorga. Apa sih yang menjadi kehendak Bapa di sorga? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, perhatikan. Allah atau Bapa sangat mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah inisiatif Bapa, ini adalah idenya Bapa, karena Bapa tahu, ya, Bapa di sorga tahu manusia akan binasa semua, manusia akan menerima hukuman yang kekal semuanya. Oleh sebab itu Bapa punya inisiatif, Bapa punya ide, yaitu agar anaknya yang tunggal, ya, supaya apa? Ia telah mengorbankan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ini adalah inisiatif Bapa, inisiatif Allah, saudara. Karena apa? Sebab tidak ada cara lain manusia dapat diselamatkan selain Dia sendiri yang harus datang ke dalam dunia. Saudara tidak perlu lagi bingung ya, kok ada Bapa, ada Anak. Ya, Bapa dan Anak adalah sama, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sebab tidak ada cara lain manusia dapat diselamatkan. Oleh sebab itu ia harus lahir dan datang ke dalam dunia
untuk menjadi manusia. Mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Itu adalah inisiatif Bapa, kehendak Bapa, sehingga Dia memberikan Yesus supaya engkau datang ke dalam dunia. Ya, yang kita tahu dan kita baru saja peringati kelahirannya dalam dunia dengan cara yang unik. Saya senang sekali, saudara, di mana malaikat-malaikat surga turun ke dunia karena Dia memang adalah Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya ingin ingatkan kalau ada saudara orang yang meragukan tentang Yesus sebagai Tuhan, saudara, tunjukkan saja waktu Dia lahir. Ya, apalagi saudara jelaskan lahirnya dari bukan hubungan Yusuf dan Maria. Ya, waktu hari Sabtu Pak Tulus juga menyampaikan tentang hal itu, ya. Wah, bagaimana Yusuf, ya, kalau karena melihat istrinya sudah hamil, dia berniat menceraikan, ya. Tetapi malaikat hadir pada Yusuf. Wah, dahsyat, ya. Ada malaikat yang mengingatkan pada Yusuf. Ada intervensi malaikat kepada Maria, kepada gembala yang pernah saya sampaikan di hari Natal yang lalu. Dari situ aja menunjukkan bahwa yang lahir ini bukan manusia biasa, tetapi adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, sehingga Dia lahir dengan cara yang berbeda dengan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Ia harus lahir dan datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, mati dan bangkit dan naik ke surga. Kelahirannya dalam dunia dengan cara yang unik, ya, di mana malaikat-malaikat surga turun ke dunia karena Dia adalah Tuhan. Saudara, ini adalah inisiatif Allah. Bapa di surga yang tadi saya katakan, Dia melihat ini manusia akan binasa semua ini. Tidak ada cara lain. Dia akan mengalami hukuman yang kekal. Sebab kan kita tahu ada dua, ya. Hukuman kekal dan hidup kekal. Ya kan? Hukuman kekal di neraka, hidup kekal di surga. Nah, Bapa tahu ini manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia akan binasa, akan memperoleh hukuman kekal. Oleh sebab itu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya datang ke dalam dunia, lahir, bangkit, mati, bangkit, dan hidup, supaya mereka tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang perlu dipegang baik-baik sebagai anak-anak Tuhan, supaya iman kita tidak tergoyahkan sedikit pun. Walaupun dunia dikuasai oleh si jahat apapun juga, tetapi iman kita kepada Yesus, iman dan percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan tergoyah sedikit pun, saudara. Karena kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Kita tidak mau kehilangan, berpindah dari hidup yang kekal, akan berpindah ke hukuman yang kekal karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki, supaya saudara dan saya yang sudah percaya, yang dikatakan akan memperoleh hidup yang kekal itu, saudara, pegang baik-baik. Iman kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Amin, saudara. Ya, haleluya. Beberapa waktu yang lalu, kalau ada mungkin yang belum dengar, ya, ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, Pak Handoyo pertama, ya, selang berapa bulan, Bu Handoyonya, Bu Suharti dipanggil Tuhan juga. Ya, puji Tuhan, mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Walaupun mereka dalam keadaan sakit, tetapi mereka imannya kepada Tuhan Yesus tidak menjadi lemah. Imannya kepada Yesus tidak menjadi tidak goyah, tetap teguh. Puji nama Tuhan, haleluya. Itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara, untuk menolong kita, supaya kita bisa mampu untuk bisa bertahan sampai akhir, untuk bisa bertahan apapun pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa bertahan sampai akhir. Sebab hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir saja yang akan diselamatkan. Nah, saudara, sekali lagi, itu adalah kehendak Bapa di sorga, supaya orang tidak binasa yang percaya padanya,
tetapi memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, kehendak Tuhan bagi semua orang. Nah saudara, sekarang apa yang kita renungkan pagi hari ini saudara, yaitu kehendak Tuhan bagi semua orang. Semua orang saudara, tidak terkecuali. Yaitu 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya, perhatikan, yang menghendaki, perhatikan, saudara kalau bawa Alkitab, saudara garis bawahi kata menghendaki. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah kehendak Tuhan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki. Saya senang sekali kata yang menghendaki. Supaya semua orang diselamatkan. Ini kerinduan Tuhan. Setelah dia datang dalam dunia adalah yang kita peringati 2000 tahun yang lalu dia sudah lahir. Dan Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 di sana juga dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia, perhatikan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, saya sering katakan saudara, ya ia sabar terhadap kamu, ini dapat diartikan dua hal. Sabar kepada mereka yang belum mau percaya Yesus, walaupun mereka sudah mendengar, walaupun mereka sudah tahu bahwa jalan keselamatan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia belum mau percaya. Yesus mari sabar, masih tetap sabar menanti. Tetapi sabar, ia sabar juga berbicara tentang kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, tetapi masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam kejahatan. Yesus tetap sabar menanti supaya dia berbalik bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara pernah melihat kan kabar di Wahyu itu Yesus berdiri depan pintu mengetuk pintu. Dengan lembut dia mengetuk pintu. Pintu yang pertama ini ditujukan bagi mereka yang belum percaya Yesus, ya, yang belum percaya Yesus terus ditunggu sampai dia mau datang kepada Yesus, mau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa dia sudah bangkit. Saudara, ini ditujukan untuk orang yang belum percaya Yesus. Tetapi dia mengetuk pintu, dia dengan sabar juga berbicara untuk kita anak-anak Tuhan yang masih belum meninggalkan hidup yang lama. Masih hidup di dalam kejahatan, masih hidup dalam dosa. Dia dengan lembut mengetuk, kembalilah anakku, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah dengan lembut. Nanti kalau sudah selesai waktunya tidak ada kesempatan lagi. Saudara, inilah kesabaran Tuhan. Jangan disia-siakan. Kalau ada di antara kita yang masih terikat dengan dosa, ada roh sakit hati, roh kepahitan, roh kecewaan, ini waktunya dia sabar menanti supaya kita tinggalkan semua. Yang masih benci dengan orang lain, yang masih suka berbohong ke sana ke sini, inilah waktunya saudara. Untuk kita tinggalkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi Tuhan mau dia dengan sabar mengetuk pintu hati kita. Saudara, mari. Saya percaya saudara, Roh Kudus terus dengan lembut mengingatkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kehendak Tuhan bagi semua orang adalah jelas, yaitu supaya semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran yaitu Yesus yang adalah kebenaran. Itu adalah kehendak Tuhan supaya mereka semua percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Puji nama Tuhan. Supaya semua orang jangan ada yang binasa, tetapi berbalik dan bertobat, saudara. Ini kerinduan Tuhan bagi semua orang. Ia tetap sabar menanti sampai mereka membuka hati mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi ia juga terus menanti supaya anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan dosa, supaya dia berbalik bertobat. Kita mau, saudara. Mari, tahun 2024 ini, saudara, kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang tidak berkenan di tahun-tahun 2023, mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan. Kita mau 2024. Tuhan Yesus semakin berkenan buat pada kita. Amin, saudara. Saya bilang sama Bu Ari, aku senang kalau menginjil itu pada orang yang sudah sepuh-sepuh. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, walaupun yang muda kita juga tidak tahu ya. Tetapi rasanya cepat-cepat ingin ingatkan pada mereka. Ini loh jalan yang keselamatan. Ini loh jalan kebenaran. Puji nama Tuhan. Roh Kudus sekali lagi akan selalu bekerja saat mereka mendengar tentang kabar baik yang diberitakan oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus, bagaimana mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya. Di dalam Roma 10, saudara. Inilah yang menjadi tugas kita. Amin, saudara. Inilah yang menjadi kewajiban kita, saudara. Mari tahun 2024 ini, saudara, biar gereja kita menjadi gereja yang misioner, gereja yang api penginjilan itu menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam setiap anak-anak Tuhan, jemaat. Amin, saudara. Kita tidak hanya disibukkan dengan masalah kita. Kita hanya tidak disibukkan dengan berkat-berkat kita mungkin. Tetapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu yang dikehendaki Tuhan, saudara, mari tangkap itu, saudara. Supaya kita bukan menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal. Tetapi kita mau mengerti dan melakukannya. Haleluya. Saudara, di sini ada yang kalau tidak minum kopi 1 hari pusing. Kecut mulutnya. Ada ya, banyak ya. Mbak Desi ini kalau nggak minum kopi kecut. Pusing. Banyak, saya kira banyak ya. Aku kalau nggak minum kopi 1 hari, aduh mulutku kecut. Pusing kepalaku. Saya sering mendengar itu. Nah, saudara, nanti kita tambah, saudara. Bukan hanya kecut kalau tidak minum kopi. Tapi dia akan berkata, aku kalau 1 hari gak ngomong tentang Yesus kepada orang lain, mulutku kecut. Amin. Palaku pusing. Waduh, itu dahsyat. Ya, Mbak Desi, siapa yang lain yang suka minum kopi, yang kalau tidak minum kopi kecut, asam, ya. Aku kalau 1 hari gak ngomong tentang Yesus kepada orang lain, aduh mulutku asam. Palaku pusing. Waduh, dahsyat gitu ya. Anak-anak Tuhan kalau seperti itu, kopi tetap gak apa-apa, silakan. Tapi ada tambahannya. Amin. Ada tambahannya, bukan hanya kopi. Tidak minum kopi aja yang pusing. Tapi kalau nggak ngomong tentang Yesus pada orang lain 1 hari, aduh pusing saya. Kecut mulut saya. Padahal program kita 1 bulan sekali ya. Ngomong tentang Yesus. Tapi kalau saudara, berarti saudara nggak minum kopi 11 kali mungkin gitu ya. Kalau saudara nggak minum kopi sebulan, saudara tidak memberitakan Injilnya juga 1 bulan begitu. Tapi kalau saudara 1 hari, waduh, saya merindukan itu, saudara. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Karena ini adalah tugas kita. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dia sudah tidak lagi turun di dalam dunia lagi. Dia ada di surga. Sudah mendelegasikan. Mempercayakan kepada kita. Mempercayakan kepada Mas Eka. Kepada Mas Aryo. Kepada Mbak Desi. Kepada Bu Joko. Kepada Bu Ketut ya. Pak Hartanto. Dipercayakan kepada kita. Ini loh kehendakku supaya semua orang diselamatkan, supaya jangan ada yang binasa, tapi saya serahkan kepada kamu untuk meneruskannya. Sekali lagi mereka harus mendengar lebih dulu. Baru mereka bisa mungkin menolak, mungkin percaya. Tetapi ingat tadi, dia tetap sabar, menanti, mengetuk pintu. Hati-hati saudara, jangan kita hanya disibukkan dengan permasalahan kita sendiri. Itu adalah cara-cara tipu daya iblis. Ya, saya tiap pagi berdoa, saudara. Tuhan, biar warung Langsep, tempatnya Pak Mukiar namanya warung Langsep ya, kalau ada yang belum tahu. Warung Langsep ini menjadi tempat untuk Pak Mukiar memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Supaya Pak Mukiar diberikan roh keberanian, roh hikmat, roh yang mengasihi. Sehingga kabar baik boleh disampaikan. Wah, dahsyat saudara. Kalau sidang jemaat GEC Talitakum tahun 2024 ini, saya tidak mau disibukkan dengan masalah saya. Itu urusan Tuhan. Itu masalah urusan Tuhan. Karena dia janji, kalau aku melakukan kehendaknya, dia akan menyertai aku sampai akhir zaman. Berarti dia tanggung jawab akan segala masalahku. Aku tidak mau disibukkan dengan masalahku. Aku tidak mau disibukkan dengan persoalanku. Tapi aku mau melakukan kehendaknya. Amin saudara. Wah kalau gereja-gereja ya di manapun mereka melakukan kehendak Tuhan yang ini. Tidak ada lagi ceritanya mau tarik-tarikan jemaat. Tidak ada lagi ya narik jemaat sana. Apalagi menawarin mau dikasih PK lebih besar. Udah ada lagi. Karena kita sibuk. Apa yang bisa saya lakukan? Untuk saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Strategi apa? Cara apa? Yang saya bisa memberitakan kabar baik. Wah, dahsyat saudara. Puji nama Tuhan. Saya tagih terus nanti Mbak Wiwin. Saya percaya dia untuk memimpin. Untuk mengkoordinir gereja kita. Menjadi gereja yang api penginjilannya menyala-nyala. Karena beliau punya pengalaman langsung ya dahsyat saudara. Yang saya juga perlu belajar. Bayangkan tidak akan diwisuda kalau tidak membaptis 15 orang. 15 orang kayak gini ya 3 kali loh ya. Bukan gini dok. 3 kali. Tidak akan dibaptis. Teman saya cerita. Saya diwisudanya mundur Pak. Sampai sekian tahun. Karena belum jangkep 15. Wah. Itu di kampusnya Mbak Iwin dulu. Ini kalau nggak api ini nggak ditularkan kepada yang lain. Ya kan sangat sayang. Ya saya terus kobar, saya kipasin terus supaya apinya menyala lagi. Ayo apinya menyala, biar menular ke saya juga ya. Menular ke kita semua. Amin saudara. Amin. Kalau ketemu Mbak Iwin kipasin aja. Dikomporin terus kipasin supaya apinya menyala terus. Nanti nular kepada kita. Ya apa caranya Mbak Iwin dulu? Ya apa gimana? Wah dahsyat. Itu saudara gereja yang sehat adalah gereja seperti itu. Saya juga tagih saudara, di Banyuwangi itu saya ingatkan. Sebab ada 16 orang yang percaya Yesus pada waktu kita memberitakan kabar baik di sana. Saya ingat, ayo follow up. Ya, Pak Amati. Karena sengaja Pak Amati gembala di Banyuwangi, kita ajak terus supaya dia tahu. Ayo di follow up, lanjutkan. Ini jemaat melatih 16. Bikin komsel di sana. Ya bagus dah. Kamu akan dibantu dengan Pak siapa? Kawan kita itu. Ya. Pak Mesa yang baik hati. Ya puji Tuhan. Ya saudara. Kalau gereja-gereja semua seperti itu dahsyat saudara. Ini gereja yang hidup. Gereja yang sehat. Yang melakukan, memikirkan, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kalau saudara ada yang ngomong, aku pusing, aku gak minum kopi. Ya, saya kena pusing gak kalau gak beritakan kabar baik. Ya, jadi pusing saudara. Kecut, mulutnya kecut kalau gak ngomong tentang Yesus. Itu dahsyat sekali saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Bagian yang keempat, saudara. Kehendak Tuhan bagi kita murid-muridnya. Ya. Kehendak Tuhan bagi kita murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, kenapa saya bawa kepada tentang hal mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia? Sebab ini adalah kerinduan Tuhan. Saya sangat percaya jikalau anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia pasti rindu dan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara? Amin. Tentunya diawali dia mengasihi Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan. Dia mau benar-benar cinta Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu adalah bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Dan aplikasinya adalah mengasihi sama manusia. Karena mereka supaya tidak binasa. Mereka perlu mendengar Injil. Haleluya, puji nama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita tahu bahwa kita seharusnya sudah binasa, tetapi karena dia mengasihi kita, saudara, sehingga kita diselamatkan. Lalu apa yang kita lakukan, saudara? Kita sudah lebih dulu memperoleh kasih karunia Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengasihi semua manusia seperti diri kita sendiri. Karena mereka juga membutuhkan kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Nah, saudara, itu adalah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kita harus melakukan kehendaknya, yaitu diawali dengan memberitakan kabar baik agar orang mendengar dan mereka diselamatkan sehingga tidak ada yang binasa. Kalau mereka menolak, ya terserah. Urusan dia dengan Tuhan. Saya ingin ingatkan saudara. Mungkin saat saudara memberitakan kabar baik. Orang itu mungkin tidak respon. Atau bahkan menolak. Tidak ada masalah saudara. Yang penting kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia mau percaya, kita lanjutkan, kita follow up, ya puji Tuhan. Satu kesaksian yang ingin saya sampaikan, yang penting saya ingatkan saudara. Saya masih SD dulu, sekolah SD saudara. SD kan umur berapa sih SD ya? Seusia Karen itu 6 tahun. Di SD Katolik di Semarang. SD Katolik di Semarang. Ada benih-benih firman yang disampaikan tentunya. Walaupun mungkin ya sayup-sayup terdengar ya. Karena masih SD. Ada benih-benih firman. Saya tidak bertobat. Belum bertobat. Belum terima Yesus. Tapi setelah sekian puluh tahun, SMP, negeri, SMA negeri, kuliah, bekerja, sudah lupa waktu SD. Tuhan pakai Bu Ari, yang sudah lebih dulu menerima Yesus sebagai Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai untuk menuai apa yang pernah ditabur SD Katolik di Semarang saya dulu, tumbuh, dituai sekian puluh tahun. Amin saudara. Artinya apa saudara? Kalau mungkin saudara memberitakan kabar baik mereka menolak. Atau tidak respon saudara. Tidak apa-apa. Mungkin berapa puluh tahun yang akan datang. Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, Tuhan bisa pakai orang lain. Untuk menuai. Ya puji Tuhan kalau kita menabur langsung menuai. Puji Tuhan. Tetapi saya sangat percaya. Kalau gereja ini menjadi gereja yang menabur benih-benih firman Allah. Menabur karena mengerti kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Menabur benih firman Allah. Maka Tuhan akan kirimkan tuaian. Amin. Tuhan akan kirimkan tuaian dengan cara Tuhan. Walaupun mungkin bukan orang itu. Tetapi Tuhan sanggup akan mengirimkan
tuaian-tuaian yang lain yang siap untuk dituai. Puji nama Tuhan, saudara. Ini hukum tabur tuai masih tetap berlaku. Hukum tabur tuai bukan hanya berbicara tentang uang, ya, bukan berbicara tentang hal-hal yang memberi, ya, barang atau apa. Tetapi hukum tabur tuai juga berbicara tentang menabur benih firman Allah, menabur firman Tuhan, menabur, dan Tuhan akan kirimkan tuaian. Tetapi bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Ya akhirnya tarik-tarikan tadi itu. Tarikan jemaat dari sana. Kalau dia pindah sendiri ya puji Tuhan. Ya, tetapi kalau tarik-tarikan jemaat sudah, ini terjadi, saudara. Karena mereka tidak pernah menabur benih firman Tuhan. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar hari Minggu. Hati-hati, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, saudara, saya kan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kalau hari Minggu, kalau di komsel, saya katakan amin. Tapi itu adalah memperlengkapi orang-orang kudus yang dikatakan di Efesus. Karena yang hadir sudah percaya Yesus semua. Kalau ada yang datang yang baru pertama ya puji Tuhan. Tapi kalau orang yang hadir ini kita sedang memperlengkapi orang-orang kudus, sedang mengajar untuk makin bertumbuh. Tetapi kalau kita menabur adalah kepada mereka yang belum pernah menerima, belum percaya. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara yang pusing tidak minum kopi, saya berharap saudara akan sekarang pusing kalau tidak beritakan Injil. Haleluya. Roh Kudus akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir tadi katakan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita agar dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya apa, saudara? Dia juga akan bertanggung jawab tentang kehidupan kita. Karena Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Asalkan kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan setia. Jangan sampai kita hanya disibukkan dengan masalah-masalah kita. Kesibukan-kesibukan kita. Ya, yang itu bisa menjadi satu tipu daya iblis. Sehingga tidak ada lagi terpikirkan untuk mau menabur benih firman Tuhan. Amin, saudara. Mari biar kerinduan saya di tahun 2024 ini. Gereja ini akan menjadi gereja yang mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga mereka akan memberitakan firman Tuhan. Menabur dengan cara yang Tuhan berikan pada saudara. Hikmat yang datang dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan, silakan pemain musik WL